Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kalau kemarin kita sudah melakukan kegiatan menyimak mengenai teks negosiasi, sekarang pada subbab yang kedua seperti biasa adalah pemahaman bacaan mengenai teks negosiasi. Nah, perlu kalian ketahui bahwa unsur-unsur teks negosiasi itu mestinya adalah meliputi yang pertama, terdapat masalah. Kemudian yang kedua, itu mesti ada pengajuan dari pihak yang tidak setuju. Karena pada dasarnya negosiasi itu kan mempertemukan dua buah pendapat yang berbeda. Seperti halnya kalau yang sebelumnya itu kan tentang serikat pekerja yang menginginkan sebuah kenaikan gaji, namun pengusahanya dirasa tidak mampu untuk memenuhi keinginan kenaikan gaji para pekerja. Nah, kemudian dinegosiasikan. Kemudian unsur yang ketiga adalah adanya penawaran. Tentunya penawaran dari kedua belah pihak. Kemudian yang keempat adanya persetujuan. Nah, persetujuan ini biasanya itu kalau masing-masing kedua belah pihak itu sudah mau menerima keputusan. Nah, itu dikatakan sebuah persetujuan. Karena tidak selamanya ya yang namanya negosiasi itu akan berakhir dengan win-win solution. Dalam artian kedua belah pihak itu akan menerima keuntungan. Itu tidak selalu. Ada kalanya satu pihak untung, satu pihak tidak untung. Kemudian ada kalanya juga mengalami kebuntuan atau deadlock yang mengakibatkan kedua-duanya malah mengalami kerugian. Seperti itu. Namun diharapkan semua negosiasi itu diharapkan bisa memberikan masing-masing adalah keuntungan bagi kedua belah pihak. Kemudian unsur yang kelima adalah kesepakatan. Nah, kalau manakala sudah ada persetujuan maka akan muncul kesepakatan. Jadi persetujuan yang sudah disepakati oleh atau sudah akan dijalankan oleh kedua belah pihak. Seperti itu. Oke, untuk studi kasusnya ya kita mulai saja. Di sini bukan bacaan ya, namun dalam bentuk percakapan, hanya percakapannya adalah berupa teks. Oke, kita pahami saja. Yang pertama, pasar baru, wakil pedagang. Selamat pagi Pak, kepala pasar. Selamat pagi, silakan duduk Pak. Baik, terima kasih. Ada yang bisa saya bantu Pak? Kemudian wakil pedagangnya mengatakan, perkenalkan, saya Burhan. Saya selaku perwakilan dari para pedagang di Pasar Tugu ingin menyampaikan keluhan mengenai kebijakan Pemda yang memerintahkan kami agar pindah ke tempat baru. Sejujurnya, kami tidak setuju, Pak. Kemudian, kepala pasar pun menjawab, apa yang membuat Bapak dan pedagang lainnya tidak setuju? Pertama, harga sewa kios di tempat baru itu terlalu mahal untuk pedagang kecil seperti kami. Kedua, di tempat yang baru belum tentu akan banyak pengunjung. Apalagi lokasi agak jauh dari tengah kota. Kemudian kepala pasar menyahut, mengenai harga sewa, sebenarnya pihak Pemda sudah mempertimbangkan dengan melihat keuntungan yang akan diperoleh pedagang dari kebersihan, kenyamanan, dan keamanan. Dengan keadaan yang demikian, akan lebih banyak pembeli yang datang ke pasar itu. Apalagi pihak Dishub mengalihkan rute kendaraan umum ke pasar baru itu. Ini sekaligus menjawab keluhan kedua. Secara otomatis, penghasilan Bapak dan pedagang lainnya juga akan bertambah. Bukan begitu, Pak? Memang benar, Pak. Tapi tetap saja, harga sewa yang dipatok itu terlalu mahal untuk kami. Para pedagang kecil yang penghasilannya hanya sekitar Rp2.500.000 per bulan. Tidakkah Bapak mendengar keluhan para pedagang saat turun ke lapangan? Apakah Bapak tidak merasa kasihan? Soal rute kendaraan umum ke pasar baru, kami mengucapkan terima kasih. Memang begitulah seharusnya. Kemudian
Kepala pasar pun menjawab, "Baik Pak, sepertinya penentuan harga sewa memang perlu dipertimbangkan lagi. Mendengar penjelasan Bapak tadi, bagaimana kalau harga sewanya diturunkan menjadi 1.500.000 rupiah per bulan? Ini sudah harga sewa standar. Saya tidak bisa menurunkan harga lagi." Wakil pedagang pun kembali menjawab, "Saya tidak setuju Pak. Harga sebegitu masih terlalu berat untuk kami. Jika memang harga sewa tidak bisa diturunkan lagi, kami tidak akan mau pindah ke tempat yang baru." Nah, ini sudah mulai negosiasi ini. Ada penawaran. Mulai ada tawar-menawar. Kemudian kepala pasar pun menjawab lagi, "Begini Pak, tujuan Pemda ini kan baik dengan memindahkan pasar Tugu ke tempat yang baru lengkap dengan fasilitas yang baik pula. Kami juga ingin melihat kota ini bersih, tertib, aman dan sehat. Jika Bapak ingin bertahan dalam kondisi pasar seperti itu, kerabat Bapak yang juga warga kota ini akan terserang penyakit. Setelah para pedagang pindah, kami akan mengubah pasar Tugu yang sekarang menjadi taman kota." Wakil pedagang menjawab lagi, "Kami tahu Pak, tapi bagaimana kami bisa membayarnya? Penghasilan kami tidak hanya untuk memutar keperluan dagang, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan, juga sekolah anak-anak. Di zaman seperti ini, uang sebesar penghasilan kami tidak akan cukup memenuhi itu semua. Mohon Bapak bisa mengurangi harganya lagi," pinta wakil pedagang. Kepala pasar kemudian menjawab lagi, "Baiklah, bagaimana kalau harga sewa saya turunkan menjadi 900.000 per bulan?" Wakil pedagang sembari tersenyum, ini mestinya sembari tersenyum ya. "Nah, kalau itu saya setuju. Terima kasih Pak. Kalau harga sewa sebegitu, saya yakin kami para pedagang tidak keberatan." "Baik, tolong kabarkan kepada pedagang lain dan ajak mereka untuk segera pindah ke tempat yang baru." Kemudian wakil pedagang, "Sekali lagi terima kasih Pak atas kebijaksanaan Bapak terhadap kami." "Sama-sama Pak, itu sudah menjadi kewajiban saya sebagai wakil pemerintah daerah. Terima kasih juga karena Bapak turut berunding dan memberikan penjelasan sejujur-jujurnya mengenai keadaan para pedagang." "Iya Pak, sama-sama. Kalau begitu saya mohon pamit. Selamat pagi." "Selamat pagi Pak." Oke, kita langsung identifikasi mengenai unsur-unsur negosiasi pada teks di atas. Yang pertama, unsur-unsur negosiasi. Yang pertama adalah masalah. Bukti tekstualnya adalah jelas. Itu adalah masalahnya adalah pemindahan pedagang pasar Tugu ke tempat baru. Ya, masalahnya pemindahan pedagang pasar baru, pasar Tugu maksud saya ya, Tugu ke tempat baru yang disertai kenaikan harga kios. Ya, harga kios baru dan para pedagang tidak setuju terhadap kenaikan tersebut. Nah, ini merupakan masalahnya. Kemudian pengajuannya apa? Nah, pengajuannya adalah pengurangan tarif sewa kios. Pengurangan tarif sewa kios. Untuk kata-kata yang Pak Jul singkat ini tolong jangan ditulis disingkat juga ya. Pak Jul itu hanya untuk mempercepat pembahasan. Pengurangan tarif sewa kios di lokasi baru atau di tempat baru. Seperti itu. Itu adalah pengajuan. Jadi jangan ada kenaikan. Nah, kemudian penawaran.
penawarannya adalah penurunan harga kios atau tarif kios. Penurunan tarif harga sewa kios yang dimulai dari harga awal 2.500.000 ya. Namun berakhir tidak disetujui. Kemudian berkurang lagi. Berkurang menjadi 1.500.000. Juga tidak disetujui. Kemudian berkurang lagi menjadi 900.000. Nah, ini disetujui. Nah, ini yang akan bakal menjadi sebuah keputusan atau persetujuan dulu ya. Persetujuan. Jadi, kemudian persetujuannya adalah harga kios. Persetujuan mengenai harga kios yaitu bukan harga kios, harga sewa kios yaitu 900.000 per bulan. Nah, kesepakatannya apa adalah bahwa kesepakatannya ya ini tadi, bahwa pedagang sepakat untuk pindah, sepakat untuk pindah ke lokasi pasar yang baru dengan harga tarif sewa kios yaitu 900.000 rupiah per bulan. Nah, ini merupakan kesepakatannya. Jadi kalau dia sudah mau mengatakan mau untuk membayar tarif kiosnya 900.000, itu kan sudah berarti bahwa si pedagang tersebut mau pindah ke lokasi baru. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk pemahaman mengenai bagaimana kita menyimak sebuah teks negosiasi dan kita mampu untuk menentukan unsur-unsur negosiasi dari teks tersebut. Saya rasa cukup ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.